Harusnya ini jadi renungan bagi masyarakat bahwa harusnya kita punya rasa sayang kepada pemimpin. Karena beban yang mereka alami itu tidak seperti yang kita rasakan. Iya. Tapi dia tuh lontar. Dia tuh lontar. Owi berita di Ustad. Majalah Opali ya? Japitna Oh. KPK. Oh. Kan Ini peringatan ya. Ulah hele kan baru-baru tuh. Itu berita di Ustad. Oh, lapato hele itu poli mau ti rumah sakit poli. Pemimpin rumah sakit. Allah ya Allah. Tapi jatuh lontar. Jatuh lontar lo ya? Jatuh lontar. Jatuh lontar. Jatuh lontar di Polu. Boda data. Kalau Opali di Polu. Mudah-mudahan insya Allah, ya. Jadi memang kalau yang namanya ibadah, pertama harus diawali dari niat, ya. Innama amal bin niat. Bin niat, kan? Maha hafali toli abo itu. Waktu kelas 1 sanawiyah sempurna. Sesungguhnya amal itu didasari oleh niat. Waktu itu ibu guru laleme innama amal bin niat itu Ustaz caranya foto kantin. Nah, ya lu ngeliat itu. Kebetulan waktu berarti jaha pali toleran. Kebetulan. Mau lakukan. Kebetulan waktu di polo lah Ustaz. Polo aja mau. Mana cara mulai itu kelas itu. Oh, tanya ibu guru kan. Ayo lu hebat. Ti ibu Tita Polo, ti ibu Rita ya almarhumah. Dipatah. Pokoknya ti ibu. Itu kalau dikit itu. Patah mana deh? Oh jadi disertai dulu dengan niat Ustaz. Niat. Ya. Setelah itu tentu yang kita kan selalu di awal atau di ujung ibadah di mana di bagian ibadah mana saja kan selalu harus meminta dengan doa kan. Gitu. Minimal dengan sebuah untayan doa. Wala tusallid alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya Allah. Jangan kau timpakan bencana kepada kami. Kami ini dipimpin oleh pemimpin yang tidak takut kepadamu dan tidak menyayangi kami. Masya Allah. Penuh doa itu doa diajarkan oleh Rasulullah. Oh, tamu doa itu Ustaz yang memimpin masyarakat. Oh, masyarakat. Iya. Bukan yang calon. Bukan. Oh, ya. pantasan. Jadi karena ini ibadah kan. Jadi biar hanya itu saja dalam untayan doa kita sudah menunjukkan niat kita untuk beribadah kepada Allah ketika ada kesempatan untuk memilih pemimpin. Nah, patah menak di TPS ya, melunggu amalah insyaallah coblos dengan apa? Dengan cerdas ya. Pilih orang-orang yang betul-betul tadi hepolili aba itu amanah, cerdas ya. Siddiq, fatana itu sifat-sifat yang ada pada diri Rasulullah kan? Kira-kira Ustadz pernah tinggal menurut oleh Ustadz tapi nggak rasa oleh Ustadz. Pernah kira-kira ada yang waktu itu mencalonkan jadi pemimpin itu baru dia berdoa pada saat menghadapi pemilihan itu. Ya Allah, masa-masa kampanye ini misalnya, kalau saya melakukan hal-hal yang tidak baik maka jangan jadikan saya jadi pemimpin. Oh itu odu ali ya? Iya. Kira-kira urut, masih kira-kira urut tadi tuh Ustadz. Misalnya kalau saya melakukan hal-hal yang tidak baik, salah satunya misalnya main-main politik atau dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah, maka jangan jadikan pada saat pemilihan itu jangan jadikan saya jadi pemimpin. Iya, kalau dilihat artinya kalahkan, jangan menangkan. Kalau tamu doa itu Ustaz. Jangan masuk akal poli itu. Pengakali mah lo calon jamu atau mali pemimpin, semua orang kalau sudah minta dipilih, pasti ada keinginan untuk jadi pemimpin. Ya, tapi kan dia menjaga diri, jangan sampai dia melakukan hal yang tidak baik kan Ustaz. Iya. Tidak menghalalkan segala cara maksudnya. Nah, sebaiknya dengan apa yang dia lakukan, harapannya sudah tergambar di situ. Ya, dia berkampanye dengan baik, dia berkampanye dengan taat pada aturan. Itu harusnya menjadi doa juga buat dirinya sendiri. Oh, sebenarnya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan. Iya, karena pasti manusia itu kan diberikan semacam apa di dalam hati ya, alat ukur untuk mengukur ini yang baik, ini yang buruk, ya. Gitu. Ada kecenderungan untuk mengenal ya mana yang batil, mana yang hak. Kalau dia tahu ini batil melanggar aturan, tidak mungkin kan dia lakukan. Dia kan sudah niat itu. Pasti orang kalau dia niatkan karena Allah, Allah akan menuntun dia. Ya, siapa yang menempuh jalan kami, maka kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kami akan memberikan dia petunjuk gitu. Jadi kalau doanya seperti itu ya, saya belum pernah melihat ada rangkaian atau redaksi doa dari Rasulullah seperti itu ya. Kalau yang cukup proporsional doanya itu
Ya Allah, kalau kepemimpinan ini baik buat dunia saya, buat agama saya, jadikan aku pemimpin di tengah masyarakat. Itu kan Kalau ini buruk bagi saya dan akan mendatangkan keburukan buat masyarakat saya dan bagi agama saya dan akhirat saya, jauhkan aku dari kepemimpinan ini. Nah, itu mau doa. itu istilahnya tawadu itu Ustaz. Iya, dia tawakal. Dia Tawakal, tawakal. ya? Iya, dia serahkan kepada Allah mana yang terbaik gitu. Artinya, Karena boleh jadi orang menganggap bahwa yang terbaik itu jadi kepala daerah, jadi pemimpin. Tapi bagi Allah ini tidak baik buat dia. Karena boleh jadi dengan kepemimpinan ini dia akan hancur. Oh, misalnya di Ustaz, Hilal mati adalah pemimpin. Dengan apa dulu, dengan walaupun tindakan-tindakan yang dia lakukan misalnya yang itu misalnya bermain dengan uang, korupsi, tapi di bawah. Tapi dia kasih dia jadi pemimpin. Nah, pada saat dia pemimpin, dia baru nggak betul, baru dia akan terjebak. Diberikan pelajaran dengan ketangkap tangan itu. Kira-kira itu Ustaz. Itu ujian. Kira-kira itu. Iya, artinya apa? Ya, seperti baru-baru lo helm itu kan? Jadi dia katakan ini kecelakaan. Ya, sehingga itu bagi seorang pemimpin juga perlu kepekaan untuk menjaga diri dari setiap jebakan-jebakan. Karena yang namanya posisi seperti ini pasti banyak yang menginginkan. Ya, fitnah kiri kanan banyak gitu ya. Karena bukan main sekarang, zaman sekarang ini fasilitas pemimpin itu ya. Tunjangan dinas perjalanan dinas, rumah dinas ada istri dinas. Jauh dulu istri dinas ya? Mobil dinas ya? Toilet itu istri dinas. Rumah dinas ya? Rumah dinas. Perjalanan dinas. Ya istri dinas, mau dia tahu hal ya. Tapi kan dia lu. Pemimpin masa hati-hati kan dogosan angili yo. Tapi kurang apa lagi? Mungkin Odi. Ini karena apa? Tidak bisa mengendalikan diri, akhirnya dia mau suap itu kan. Mungkin pada saat dia berniat jadi pemimpin, dia niat baik. Oke. Ya kan? Pertama dia niat baik dan yang itu. Nah, ketika dia jadi pemimpin, dia juga masih bertahan dengan niat yang baiknya itu. Idealisme itu. Iya. Tetapi godaan ini luar biasa. Biasa begitu kan? Iya kan? Harusnya Macam itu Nabi. Harusnya ini jadi renungan bagi masyarakat bahwa harusnya kita punya rasa sayang kepada pemimpin. Karena beban yang mereka alami itu tidak seperti yang kita rasakan. Itu amanah itu. Godaan perempuan mungkin. Godaan contohnya uang. yang di Nabi Yusuf. Iya kan? Tapi bertahan luar biasa dengan iman. Kalau masyarakat sayang kepada pemimpinnya, doakan pemimpinnya agar dia jadi pemimpin yang adil, lindungi dia dari segala godaan, yang akan membuat dia hancur. Doakan. Ini sekarang malah orang banyak mencaci maki pemimpin, padahal tidak harus seperti itu. Harusnya didoakan. Iya, pemimpin juga harusnya bersikap layak untuk didoakan. Iya, betul. Jangan sampai pemimpin tidak layak didoakan. Nyoto masyarakat mau dua tata. Ada perubahan nih. Ada perubahan sama sekali. Kan harus mencitrakan diri sebagai pemimpin yang baik juga. Kalau pemimpin itu banyak menyebarkan kemaslahatan ya, menjadi rahmatan lil alamin, banyak menebar manfaat, tentu saja rakyat akan senang dengan dia. Ya, spontan pasti tanpa diminta pun masyarakat akan mendoakan. Ya? Jadi nanti kalau pemimpin dan kepemimpinan, ya kan? Jadi kriteria-kriteria pemimpin ini menurut agama, pandangan Islam khususnya, dari yang tiba pertama Ustaz, dia harus hafizun. Hafizun. Ya. Hafizun Ali. Hafizu. Hafizun. Ya, Ustaz. Hafizun. Gak dengernya loh. Oleh bro. Hafizun. Ustaz itu gak? Biasa tuh kampungnya emang. Hafizun itu yang Hafizun. Yang menjaga citra dirinya. Bisa menjaga citra diri. Yang kedua. Hafizun alim. Iya, dia punya kecerdasan, wawasan, pengalaman gitu. Dia tahu gitu. Jadi menjaga citra diri dari hal-hal yang buruk. Iya. Harus dia jaga yang baik. Iya. Baru yang kedua dia memiliki wawasan, pengalaman, kompetensi gitu. Itu alim. Untuk kemaslahatan. Iya, betul karena alamin. iya, supaya dia menjadi bermanfaat bagi orang kan. Nah,
Jadi yang baik-baik. Yang ketiga, nanti Harus dia qawi. Qawiyun itu ya bisa ditafsirkan sebagai kekuatan. betul, kekuatan dari tiga aspek. Multiple intelligence. Kekuatan spiritualnya, kekuatan intelektualnya, dan kekuatan emosionalnya. Gitu. Karena pemimpin tidak bisa mengendalikan diri ya. Jadi dia pembawaannya bagus, kepribadiannya bagus ya. Orang senang bicara dengan dia selalu senyum kepada orang. Enak lah. Saya yang mau sampaikan begini, orang pemimpin yang punya kecerdasan emosional itu orang-orang kuat takut sama dia. Tapi ada orang-orang lemah senang dengan dia. Nah, itu jadi indikator itu ya. Kalau kita lihat pemimpin yang disenangi oleh orang kaya, oleh orang-orang kuat, tapi orang-orang baik takut dekat sama dia. Itu pemimpin tanda-tanda punya tanda-tanda untuk menghancurkan. Itu Ustaz. Iya. Jadi, begitu pemimpin adil. Apa 3 kriteria itu yang di Qawiyun, hafizun. Tidak, yang ketiga, qawi. Qawi. Yang punya 3 kriteria. Multiple intelligence, 3 kekuatan. Intelektualitas, emosional, spiritual. Wanelo hulunta itu mopihe to kauli piili. Kauli kali dia piili. Oh, gitu. Ternyata filosofi itu hulunta lo. Filosofi dia Ustaz. Boleh macam bingung. Gawat kan itu mau kauli-kauli itu. Ambillah bingung Tio di. Jadi ambillah bingung. Karena memang melangkah tadaili mu itu. Tio memang setinggi. Memang tua ulama tolio itu mobil to kali di kauli opi. Itu. Baru Ustadz itu kriteria-kriteria dalam hal dia seorang pemimpin. Iya. Jadi sesungguhnya ini adalah kekuatan untuk melahirkan satu sifat utama. Boleh itu Ustadz. Dari semua kriteria tadi, yaitu adil. Iya. Jadi pemimpin adil itu adalah pemimpin dambaan umat sebenarnya. Dan pemimpin yang mampu menjalankan keadilan, dia dapat begitu banyak privilege dari Allah. Dia dapat apa yang disebut oleh Allah, yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluhu. Jadi orang-orang yang akan dapat naungan itu, urutan pertamanya di hari kiamat itu para pemimpin adil. Kemudian juga pemimpin adil itu juga adalah orang yang di bumi doanya tidak ada penghalang. Langsung ya. Langsung. Itu Ustaz. Sehingga itu kalau masyarakat memilihnya dengan jujur, pasti lahir pemimpin yang akan melahirkan keberkahan bagi negeri itu. Gitu. Tapi kalau pemimpinnya, kalau para pemilih, masyarakatnya memilih dengan cara yang zolim, ya, hanya gara-gara menginginkan politik uang, ya, gitu dan lain sebagainya, atau hanya karena pertimbangan keluarga, maka ya akan lahir juga pemimpin yang tidak amanah, ya, gitu dan masyarakat juga akan dapat mudarat dari tindakannya itu. Jadi ada hadis Rasulullah juga cukup tegas mengatakan begini, siapa yang memilih pemimpin sedangkan dia tahu ada yang lebih baik, kemudian dia pilih orang ini hanya karena pertimbangan dunia, keluarga, karena uangnya, karena kegagahannya, bukan karena kebaikan, pertimbangan yang sudah kita gambarkan tadi, maka dia sama dengan mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulullah, dan mengkhianati seluruh orang beriman. Jadi masyarakat yang coba-coba memilih pemimpin tanpa dilandasi oleh mencari ridha Allah, siap-siap akan dicap sebagai pengkhianat. Misalnya nih Ustadz, latihan pioh tipe Ustadz ini mau pioh, ada layak jadi pemimpin, amanah, Masya Allah, percaya, kemudian bisa berlaku adil. Saya menurut saya. Jawab koprol ti? Tidak maksud. Maksud mau contoh. Kopi mampu. Baru tamu koprol lu tiapa? Baru karena teror ini kalau misalnya bukan teror. Sebenarnya latihan Pak Ustadz. Menurut pelatih Pak Ustadz enggak ada. Syarat-syarat mah terpenuhi. Kriteria maulunaan. Karena timak lo teror ini tidak datang. Belum apa Ustadz timak doi. Kalau jak doi. Akhirnya lo. Sebenarnya ada penyesalan sebenarnya. Biasa. Itu maksudnya itu. Kalau dia lakukan itu, maka kata Nabi, faqad khanallah wa khanar rasul, dan orang-orang beriman mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, dan mengkhianati orang beriman. Itu dari yang dia perlu Ustaz. Tadi tapi itu tampio.
tak gagah. Dia boleh belum United karena dengan cara Iya. Jadi ini bagian dari warning juga ya. Iya, warna. Karena tanggal 9 Desember nanti kan ada 3 kabupaten ya yang akan memilih pemimpin. Yang ulang tahun Ustaz. Tolondalo, Tolondalo. ya, Topohuato, Tolimboto, atau Bone Bolango Ya. kan? Tapi ini kan itu prioritas seluruh dunia. Ah, Jadi seluruh di Indonesia kan iya. Kalau saya tidak mau Mbak pilih tanggal 9 ini, tidak mau saya Mbak pilih. Jawab nih, Pak Ustadz jawab. Oh saya tidak mau, karena telah kota. Itu patah tamu kan atau kota. Kota wajib. Kau katakan jak pemilihan. Padahal nggak boleh lah. Jadi Ustaz itu mengajak tidak memilih. Tidak boleh. Oh, ternyata di kota memang tidak bisa, tidak ada kota. Oh ya pilkada. Bukti apa tahu wajib. Wajib. Jadi Ustadz itu kan syarat-syarat sebagai seorang pemimpin. Nah, kemudian yang terakhir itu kan kepemimpinannya. Delo jelaskan oleh Ustadz. Jadi mata HMU per poin-poin ini Ustadz yang gitu. Yang harusnya dia ketika dia jadi pemimpin, nah kepemimpinannya seperti apa? Contoh yang tadi Ustadz, cara-cara memimpin itu. Iya, jadi nilai-nilai keadilan itu tergambar ketika dia menjadi seorang pemimpin. Orang rakyat. Iya, tidak zalim. Tadi saya sudah sampaikan, saya sudah gambarkan indikator sederhananya. Yang itu Orang-orang lemah itu senang dengan dia. Orang-orang baik tidak takut dekat dengan dia. betul. Kalau ada pemimpin yang justru orang baik takut mendekati dia, tanda itu. Tanda-tanda. Iya, dia jauh dari keadilan. Dia malah disenangi oleh orang-orang kaya saja, orang-orang kuat saja. Betul itu. Iya. Juga yang begitu. Iya, kalau Abu Bakar begitu dia diangkat sebagai pemimpin, ya, aku akan anggap lemah orang-orang yang kuat di antara kalian. Aku akan menganggap kuat orang-orang yang lemah di antara kalian. Subhanallah. Jadi betapa itu tersirat nilai keadilan yang begitu dalam ya dari apa ucapan itu ya. Iya. Gitu. Jadi dia tidak berbuat zalim. Jadi jangan sampai dia menzolimi hak orang yang dipimpinnya. Artinya komitmen, konsekuensi, Iya. konsisten, Iya. Integritas. Sesuai kata-kata dan perbuatannya. Bukan karena integritas kemudian ada uang di tas. Iya. Atau Iya. Iya kan? Wali dipo berarti orang berintegritas, Iya. ada uang di tas. Tidak boleh. Jadi ada satu syarat lagi keberanian. Karena biasanya itu ujian ya. Kadang-kadang juga tidak hanya godaan yang menjadi beban pemimpin itu, tapi juga intimidasi dan ancaman. Itu yang ujian bagi integritas seorang pemimpin. Mungkin ada pemimpin yang ketika dipaksa untuk mengatakan 2 tambah 2 sama dengan 10. 2 tambah 2 sama dengan 10. Oh, yang mau tuh dia 4 sebenarnya. Tapi dia dikasih uang 1 tas. Katakan 2 tambah 2 sama dengan 10. Dia harus berani di situ. Iya, tetap dia kuat. Dia tambah lagi doi. 2 tambah 2 4. 10 4. Tapi begitu dia diancam, dibunuh, keluarganya, diancam, maka dia akan melemah di situ. Iya, benar pelajari 2 tambah 10 begitu. Padahal tidak lalu itu. Akhirnya dia tidak, itu pemimpin yang tidak bisa mempertahankan integritasnya. Oh, di situ tahu duduk integritas itu Ustaz. Iya, itulah beban itu ya. Integritas bisa hancur ketika ada uang di tas. Di itu. 2 tambah 2 itu 10 banyak. Hancurnya karena uang di tas. Kira-kira nama pistol tolong gongo odi. Oh, ini intimidasi. Nah, intimidasi. 2 tambah 2 sama dengan 4 atau 10? 10. 10. Pistol. Anu polele 2 ampa mate. Lah hema beti pistol mai itu doang. Ini harus antisipasi. Jadi itu tadi saya kata asyaja'ah itu. Ini yang mulai langka. Pemimpin yang memiliki keberanian. Kebanyakan pemimpin itu hancur karena integritasnya tergadaikan. Jadi ditaruh nih. Jadi ente ini mau jadi pemimpin ini, itu kriterianya. Ya. Makanya daripada itu tergadaikan dan tersandera ya. Itu yang sulit pemimpin sekarang. Tuh lah, jangan tidak ada yang tersandra. Tika ada? Tidak ada orang kan, tidak ada itu orang yang tersandra. Iwatnya tohongnya baik itu. Tapi saya punya keberanian Ustaz. Tidak tergadai dan tidak tersandra. Keberanian. Kebetulan tetangga kan. Ya, jadi lagi-lagi saya mau katakan memang penting sekali mendoakan pemimpin itu. Harusnya. Bahkan ada seorang ulama, saya lupa namanya.
andai selama dia hidup ini Tuhan hanya satu kasih jatah doa satu saja yang Tuhan mau kabulkan, maka dia akan pakai doa itu untuk kebaikan pemimpin. Ketika ditanya alasannya apa, kenapa tidak pakai untuk diri sendiri saja, untuk keluarga? Kalau saya doakan pemimpin saya, maka itu kebaikan bagi saya, keluarga saya, dan seluruh masyarakat. Gitu ya. Penting. Boyo loloan mah ada udah gamelo calmo jembatan namanya rusawa. Lalu rusa-rusa. Harusnya doa itu. Iya. Ya toh. Harusnya itu udah gamelo calmo itu masih mau doa. Ya Allah mudah-mudahan tinggal di botian mihula amola mau pihola mi hati ya. Kalau nggak amila. Bo mamlo mah ai jembatan. Dah lalu. Nah, mau janji. Doa dulu. Doa. Iya kan? Gitu. Jadi harusnya pemimpin juga rajin-rajin meminta doa masyarakat ya. Gitu, karena pasti harusnya dia punya rasa